Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Yahudi dengan Kristen itu juga baik-baik saja. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang. Muslim dengan Yahudi di Palestina perang. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu? Gitu. Dan ketika saya mengatakan seperti ini, saya dicap liberal, saya dicap menghina Islam, saya dicap menjelek-jelekan. Jadi kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-Muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-Muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat Muslim di Suriah itu menderita, Muslim di Mesir itu menderita, Muslim di Irak itu menderita, dan bahkan di Indonesia menderita. Coba cek, Muslim di Amerika sangat bahagia, Muslim di Finlandia sangat bahagia, Muslim di Inggris sangat bahagia. Ada yang salah dari masyarakat kita. Nah, itu harus introspeksi diri. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, menyaksikan cuplikan video di awal tadi, bagaimana yang disampaikan oleh Guru Gembul bahwa ya seperti yang dia sampaikan Bapak Ibu, kita tidak akan mau mengulang lagi apa yang disampaikan nanti dianggap penistaan agama. Kalau kita yang menyampaikan, kalau kita yang mengatakan Bapak Ibu, maka akan dianggap penistaan agama. Tetapi kalau dari pihak Islam sendiri yang punya inisiatif, ya, dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan berani berkata jujur, itu tidak akan dianggap penistaan agama. Paling-paling dimusuhi, paling-paling dihina, paling-paling diolok, paling-paling dicaci maki, paling-paling dicemooh. Tapi tidak akan dibawa ke ranah hukum. Tidak akan dianggap penistaan agama dan tidak akan dibenturkan dengan undang-undang penistaan agama. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Guru Gembul. Kenapa sih kekristenan itu tidak pernah memusuhi orang lain? Karena di dalam Alkitab, Guru Gembul, kami diajarkan tentang kasih. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya. Itu yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan mulai dari sekolah minggu, itu anak-anak sudah mulai diajarkan bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana bisa mengasihi sesama. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tanpa kita bisa mengasihi sesama. Makanya firman Tuhan berkata, berbohong kamu mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Kita membenci sesama, kita mengolok-olok sesama, kita menghina sesama, bahkan cenderung membuli sesama, itu tidak boleh kau katakan kau begitu dekat dengan Tuhan. Kau orang ahli ibadah, kau ahli agama, kau adalah orang yang sangat akrab dengan Tuhan. Kau adalah orang yang sangat sering beribadah dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi hubunganmu dengan sesama engkau abaikan, bahkan cenderung timbul kebencian, timbul permusuhan. Ini Alkitab mengatakan bokoi, kalau bahasa Mentawai, bohong, bullshit, ya. Karena kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudara kita yang kelihatan kita benci, kita tidak bisa mengasihi. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan ini sangat sering diperdengarkan kepada kita dan sangat sering kita bacakan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dan yang menjadi renungan bagi kita, apakah firman Tuhan yang sering diperdengarkan, yang sering kita baca, yang sering kita lihat, apakah kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Ini yang menjadi renungan kita sehari-hari. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita.
apabila benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, maka dengan begitu mudah kita bisa mengasihi sesama. Tuhan itu kasih. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci satu sama yang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bermusuhan satu sama yang lain. Karena kita ini Bapak Ibu sama-sama ciptaan Tuhan. Ya. Dan semua Tuhan yang diimani oleh setiap agama, tidak ada satupun Tuhan yang diimani oleh setiap agama tersebut menyuruh pengikutnya untuk membenci sesama, untuk membenci orang lain, untuk membenci keyakinan orang lain, untuk membenci orang yang tidak seagama, seakidah, dan tidak seiman denganmu. Kalau ada, bagaimana Bang Pendi? Saran saya, ini sudah tahun 2025. Semua kita pasti ingin hidup damai. Semua kita pasti ingin hidup berdampingan satu sama yang lain, tidak mau bermusuhan, tidak mau membenci, pasti kita saling mengasihi. Dan itu kerinduan setiap umat manusia. Kalau ada Tuhan yang menyuruhmu untuk membenci satu sama yang lain, untuk menghina satu sama yang lain, untuk mengkafir-kafirkan satu sama yang lain, pesan saya, tinggalkan Tuhan seperti itu. Carilah Tuhan di mana engkau dihargai dan engkau bisa menghargai. Jangan engkau bertuhan dengan pribadi yang menyuruhmu untuk membenci sesama, yang menyuruhmu untuk menghina sesama, yang menyuruhmu untuk mengkafir-kafirkan orang yang tidak seagama, yang tidak seiman, yang tidak seakidah denganmu. Hidupmu tidak akan damai, pikiranmu tidak akan tenang, jiwamu tidak akan tentram kalau engkau bertuhan dengan Tuhan yang menyuruhmu untuk membenci orang-orang yang tidak seagama, seiman, seakidah denganmu. Karena di Indonesia ini ada banyak agama. Bukan satu agama, bukan dua agama, bukan 3-4 agama. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan di bangsa dan negara ini. Dan kita tidak bisa tinggal sendiri di bangsa dan negara ini. Kita berdampingan dengan umat lain, kita berdampingan dengan agama lain, kita berdampingan dengan kepercayaan lain. Tetapi bila kebencian ditanamkan dalam hati kita, bila kebencian ditanamkan dalam pikiran kita, maka hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita tidak akan damai. Hidup kita tidak akan nyaman. Makanya kita harus benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah. Apakah Tuhan yang kita sembah benar-benar mengajarkan kasih kepada kita? Apakah Tuhan yang kita sembah benar-benar mengajarkan ketenangan, ketentraman, dan sukacita kepada kita? Atau Tuhan yang kita sembah mengajarkan permusuhan? Sehingga kita memusuhi orang yang tidak seiman, orang yang tidak seagama, orang yang tidak seakidah. Bahkan dengan mudah kita membenci orang-orang yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Makanya ada pujian yang sering sekali saya ulang-ulang Bapak Ibu. Apa itu pujiannya Bang Pendi? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tak tekanan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, Yesua HaMasiah, Yesus Kristus tidak pernah menyuruh kita untuk membenci satu sama yang lain. Tidak pernah menyuruh kita untuk menghina satu sama yang lain. Tidak pernah menyuruh kita untuk mengkafir-kafirkan satu sama yang lain. Yesua HaMasiah mengajarkan kepada kita sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukti kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bukti kita dekat dengan Tuhan. Bukti kita orang yang beribadah kepada Tuhan. Itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari.
orang itu bisa mengasihi sesama, orang itu bisa menghormati sesama, orang itu bisa hidup berdampingan antar sesama, sekalipun orang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengannya, pasti bisa hidup berdampingan, pasti bisa mengasihi, pasti bisa mengayomi, pasti saling hormat menghormati, karena Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kasih. Dan ini yang akan terpancar di dalam kehidupan kita, yang akan terpancar di dalam kelakuan kita. Bermasyarakat dan berbangsa, serta bernegara, serta beragama, dan berkeyakinan, dan berorganisasi. Makanya kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Harus kita mengenal Tuhan yang kita tempat untuk memuji Dia, tempat untuk minta pertolongan, tempat untuk minta perlindungan. Kita harus benar-benar mengenal. Dan seseorang yang benar-benar mengenal Tuhan, itu bisa dilihat dari kehidupan dia sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, ini sangat luar biasa, sangat indah sekali firman Tuhan ini. Sangat damai sekali firman Tuhan ini ketika kita membacanya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Inilah yang dinamakan dengan kasih. Tetapi Bapak Ibu, kasih ini tidak akan ada pada kita kalau kita tidak mengenal kasihnya Tuhan. Makanya saudaraku, saya sering sekali bilang hari-hari ini, seseorang itu akan berubah ketika dia mengenal kasih Tuhan. Kalau orang itu sudah mengenal kasih Tuhan, kasih yang sesungguhnya, kasih yang benar-benar kasih, maka orang itu akan berubah secara total. Saya sudah alami. Bagaimana kehidupan saya sebelum saya mengenal Kristus. Pribadi yang sangat mengasihi umat manusia. Makanya dia hadir ke dunia ini untuk memberikan contoh, untuk memberikan teladan kepada manusia. Bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana cara manusia beribadah, bagaimana cara manusia bisa mengasihi satu sama yang lain. Jadi Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach mengajarkan, mendidik, memberikan contoh, serta memberikan teladan kepada kita umat manusia. Maka dia berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Makanya saudaraku, ketika saya percaya kepada Yesus, saya bertobat. Dan pertobatan itu, buah daripada pertobatan itu benar-benar kelihatan saudaraku. Dan saya bisa merasakan sendiri bagaimana karakter saya sebelum mengenal Yesus dan setelah saya mengenal Yesus. Karena saya Bapak Ibu sudah mengalami kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, kasih Kristus. Ini saudaraku, saya alami. Makanya saya berbagi dan membagikan pengalaman ini. Saya membagikan kasih yang sudah saya miliki, kasih yang sudah saya jumpai di dalam pribadi Kristus Yesus. Sekalipun saya dicemooh, diolok, dihina, diancam Bapak Ibu, tiap hari dapat DM, ancaman, tetap saya membagikan kesaksian bagaimana saya setelah mengalami kasih Kristus. Bagaimana karakter saya setelah mengalami kasih Kristus, saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Elohim, dan Elohim di dalam dia. Lalu kita melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Elohim lebih dahulu mengasihi kita. Ini Bapak Ibu, hal yang sangat luar biasa. Lalu kita melihat bagaimana kita bisa mengasihi sesama di dalam 1 Petrus 4:8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Makanya Bapak Ibu, di dalam kitab Galatia ditulis,
Ketika kita berjalan di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih Kristus, tidak ada satupun hukum, tidak ada satupun preman di dunia ini yang menentang kasih. Tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Makanya Bapak Ibu, apabila kita mengatakan kita ini murid Kristus, kita ini anak Tuhan, rajin beribadah, kita rajin ke gereja, kita sangat hebat dalam pelayanan. Bila kita tidak memiliki kasih, jangan pernah kita menganggap diri kita ini adalah murid Kristus. Jangan pernah kita berkata kita ini orang Kristen. Jangan pernah dan harus malu kita mengakui sebagai evangelis, sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai gembala, apabila kasih tidak kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kasih itu Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ada kemelekatan kita dengan Tuhan, ada kedekatan kita dengan Tuhan, ada keintiman kita dengan Tuhan, kasih itu akan hidup sendirinya di dalam kehidupan kita. Tanpa kita hidupkan, orang-orang melihat kasih. Orang-orang melihat kita berbeda dengan pribadi yang lain. Orang-orang melihat kita berbeda dengan orang Kristen yang lain. Tanpa kita mengatakan, saya ini evangelis, saya ini penginjil, saya ini pendeta, saya ini gembala, saya ini apologet. Tapi kalau kita tidak mengasihi, orang akan mengatakan bullshit itu semuanya. Aku tidak akan perlu mengenal siapa kamu kalau engkau tidak menunjukkan karaktermu terlebih dahulu. Makanya Bapak Ibu, karakter kita itu sangat perlu sekali untuk kita hidupkan supaya orang-orang melihat kasih yang sesungguhnya. Karakter itu sangat menentukan Bapak Ibu. Apakah hidup kita itu hidup yang lama atau kita hidup baru di dalam Kristus? Sebagaimana yang saya katakan barusan, bullshit. Kamu mengatakan gembala, pendeta, ya, kita mengatakan penginjil seperti saya Bapak Ibu. Tapi bila saya tidak memiliki kasih, sia-sia. Ya, sia-sia Bapak Ibu. Maka kita jangan pernah mengatakan aku ini murid Kristus. Jangan. Kenapa? Karena setiap anak Tuhan, setiap murid Kristus itu Bapak Ibu memiliki kasih. Ada kasih yang terpancar dalam kehidupannya. Ada kasih yang terpancar dalam hatinya. Ada kasih yang terpancar dalam tutur katanya. Ada kasih yang terpancar dalam komentarnya Bapak Ibu. Dalam tulisannya. Kemanapun, dimanapun dia berada. Kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia berteman, kasih Kristus itu selalu terpancar. Kalau orang itu benar-benar melekat dengan Tuhan. Ya, makanya kita harus punya hubungan, punya kemelekatan, punya keintiman, punya kedekatan dengan Kristus sendiri lewat Alkitab, Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, ini firman yang terakhir yang saya bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersama dengan Bang JDP. Kemanapun pergi, pelayanan, kami biasa saja. Kami tidak pernah merasa takut, kami tidak pernah merasa khawatir dengan ancaman, dengan intipan-intipan orang. Ya, orang mengintip kami kemana kami pergi, kami tidak pernah takut. Dan kami selalu memberitahukan kepada Bapak Ibu. Sebagaimana pertengahan bulan ini Bapak Ibu seminggu lagi, saya bersama dengan JDP kembali ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bahwa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita, anak-anak Tuhan di Mentawai yang sudah dimukallafkan, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Yesus Hamasiah berkata, Yesus Kristus mengatakan kepada kita semuanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Banyak anak-anak Mentawai di pedalaman Bapak Ibu sudah dimukallafkan. Kita hadir kembali ke sana untuk menjangkau kembali mereka, untuk menginjili mereka kembali, untuk bersaksi kepada mereka. Dan puji Tuhan, sudah banyak anak-anak Tuhan di pedalaman kita kuatkan, dan mereka yang sudah dimualafkan lewat pelayanan kita, lewat kesaksian dan penginjilan kita Bapak Ibu, mereka kembali ke jalan yang benar, mereka kembali kepada Tuhan, saudaraku. Ini adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa yang kami lakukan, yang kami alami bersama dengan Bang JDP, dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara, di mana saudara selalu dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan kami, untuk mendukung misi penginjilan yang kami lakukan khususnya di pedalaman-pedalaman. 2 bulan sekali kami pasti berangkat ke pedalaman-pedalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu dukung dalam doa, dan Tuhan memakai saudara semuanya untuk mensupport, mendukung, mendoakan pelayanan yang kita lakukan. Jadi saudaraku, karena kita berjalan di dalam kasih, Injil yang kita beritakan, kabar baik yang kita beritakan, dan kami tidak pernah mencampur adukan
iman kami dengan iman kami yang lama. Murni memberitakan Injil, murni bersaksi siapa kami dulu dan siapa kami sekarang, kenapa kami bisa percaya kepada Yesus. Dan ketika kami memberikan alasan kami percaya kepada Yesus, Alkitab yang kami bukakan. Itulah yang membuat banyak jiwa datang kembali kepada Yesus. Banyak orang sadar akan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Baik saudaraku dikasih Tuhan, dan kami juga sering ke Aceh ya. Dan kami tidak lagi takut-takut saudaraku. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Kita tidak mengedarkan narkoboy, kita bukan teroris ya. Kita memberitakan Injil. Kalau orang sudah bertanya, kita akan jawab. Nah, bahkan Bapak Ibu, saya bersama di Bang JDP, itu sangat sering sekali kami bersaksi di warung-warung. Bagaimana caranya bersaksi di warung-warung? Kami bercerita tentang pengalaman kami di dalam Tuhan. Siapa Yesus? Bang JDP cerita kepada saya cerita sama Bang JDP. Begitu sudah selesai, bayar kopi, bayar gorengan, pergi Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di dalam warung tersebut mendengarkan kesaksian kami, mendengarkan cerita kami, mendengarkan kabar baik yang kami sharingkan di warung-warung saudaraku. Ini adalah salah satu pelayanan penginjilan kami yang sangat sederhana yang kami lakukan. Terima kasih. Kiranya lewat video ini kita semuanya benar-benar berada di dalam kasih Kristus. Bagaimana cara kita supaya kita benar-benar berada di dalam kasih Tuhan? Harus membaca Alkitab, membaca Alkitab, membaca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, karakter kita diubahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.